Assalamualaikum, hai friends. Aku sekarang lagi sama banquet manager hotel. Aku mau tanya-tanya kegiatan aktivitasnya hari ini tuh apa aja. Karena kan di banquet hotel itu luar biasa sibuknya. Karena ada banquet hall, ada meeting room, dan kegiatannya berbeda-beda. Fasilitasnya pun berbeda-beda. Oke guys, kita explore dulu Pak Waras ini. Hai Mas Waras, selamat malam. Malam, Bu. Boleh dibuka Mas Waras? Ya, buka dulu ya, maskernya kan, biar nampak aslinya kan. Betul, ya. Biar kinclongnya tuh kelihatan Mas Waras ya. Ditambah mengkilat kayaknya. Iya. Mas Waras, kelihatannya hari ini kan luar biasa sibuk hotel ya. Kayaknya masih berantakan kayak gini. Betul. Di bawah juga tadi di banquet hall masih ada vendor yang mengeluarkan ini ya, kayak pelaminan gitu ya, Mas? Masih finishing semuanya membersihkan area. Finishing ya. Berarti timnya tim public area nih. Tim public area. Oh ya, oke. Apa sih Mas hari ini kegiatannya, kan ini ada 2 lantai nih. Di lantai 2 dan di lantai 1. Oke, apa aja Mas hari ini, Mas? Hari ini sangat luar biasa sekali ya kan. Cukup banyak ya. Kebetulan hari ini ada 2 pesta, ada 2 party, ada wedding party, kemudian juga ada akad nikah, ada syukuran. Bahkan dari banquetnya sendiri kan ada beberapa ruangan, ya kan, yang terpakai ya. Yang terpakai. Dan settingannya berbeda. Settingannya berbeda-beda ya kan. Kalau yang di akad nikah apa Mas settingannya Mas? Kebetulan yang di akad nikah hari ini settingannya mix nih Bu ya. Oh, di mix ya. Round table dengan juga teater ya kan? Theater style. Theater style. Berarti yang round table di bagian depan. Di bagian depan. Teaternya di bagian belakang. Wow. Kemudian juga di free function-nya juga kita pergunakan ya kan untuk buffet, stall dan sebagainya. Oh, di free function. Ya, di free function. Ya. Oke. Karena sangat luar biasa tamunya ramenya. Jadi berarti hari ini tuh guys di hotel ini ada 2 aktivitas kegiatan. Yang pertama akad nikah di lantai 2 ya Mas, menggunakan round table di front di bagian depan, kemudian di bagian belakangnya menggunakan theater style. Oh, luar biasa ya Mas. Sangat luar biasa. Jadi semua di arrange di hotel ya Mas ya. Dari pilihan menu, seluruh sampai ke pelayanan sampai fasilitas. Semuanya ya. Semuanya juga ada beberapa event yang menggunakan ruangan yang small meeting. Small meeting ya. Ada beberapa ruangan tadi yang dipergunakan ya kan. Jadi ada beberapa government yang juga menggunakan ruangan sini, dan juga dari beberapa company tadi juga menggunakan ruangan ini kan. Berarti berbeda settingnya. Berbeda settingannya. Table arrangementnya berbeda. Berbeda semuanya. Wow, kan. Hebat sekali nih Mas Pak Waras ini. Ada juga classroom tadi penggunaannya kan. Luar biasa hari ini. Oke guys, berarti di sebuah hotel itu banquet manager itu mengarrange semua pekerjaan aktivitas yang berada di meeting room dan di banquet hall. Di banquet jadi hall. Bisa jadi di banquet hall itu round table, bisa jadi classroom ya Mas, dan theater style. Jadi ketika satu hari ada 3 event berarti tergantung dari dari BO ya Mas. BO. Tergantung banquet event order yang dikeluarkan oleh marketing. Oke, di banquet event order itu lengkap lah ya. Lengkap semuanya, ada semuanya Bu di situ. Ada tanggal, ada jam, ada total packs gitu. Kemudian juga tercantum juga menu-menu konsumsinya juga ada di situ. Ada semua di situ ya. Semuanya lengkap. Berarti tim Pak Waras yang mengatur semuanya ya. Iya, semuanya. Bayangkan guys, ketika satu hari ada 3 aja event, berbeda table arrangement, sitting arrangement, berbeda menunya, berbeda fasilitas di tiap-tiap. Semuanya itu di-arrange oleh banquet manager. Jadi seorang banquet manager di hotel itu betul-betul mengatur semua kegiatan aktivitas yang telah dijual oleh marketing, dijadikan di satu informasi. Namanya banquet event order. Jadi Pak Waras dan tim ini bekerja sesuai dengan banquet event order. By the way Mas, maybe sometime ada booker yang sudah disetting sama Pak Waras dan tim sesuai dengan banquet event order. Misalnya round table nih.
Tapi suddenly dia datang pagi-pagi, Pak Waras karena permintaan, jadi ini harus dirubah menjadi misalnya classroom. Nah, itu piye Mas? Kalau itu sebagai resiko daripada seorang pelayan yang harus melayani sepenuh hati kepada setiap tamu. Apa yang menjadi permintaan tamu ya kita ikuti, ya kan? Kita janjikan bahwasanya dalam waktu sekian jam atau sekian menit ya kita harus menyelesaikan, karena paling lama 1 jam berarti ya Mas. Jadi itu digotong royongin tim. Iya, semuanya harus turun ke situ ya kan. Turun ke situ, membantu ke sana semua untuk menyelesaikan, merubah ya. Iya, merubah daripada ruangan atau range-nya tadi kan. Berarti pelayanan sepenuh hati dong. Siap. Itulah ya namanya resiko. Namanya resiko pekerjaan, Bu. Bekerja hotel ya. Jadi walaupun sudah dari awal di arrange sesuai dengan banquet event order, suddenly dia datang pagi-pagi harus merubah table arrangement, tetap dilakukan. Kita harus siap juga melakukan perubahan. Ya kan? Oh iya, oke. Tapi kalau menu pernah nggak Mas tiba-tiba sudah pilih menu terus berubah gitu? Ada kalanya sering juga, tapi itu juga minta perubahan secara mendadak ya kan. Tapi itu tidak sering terjadi sih kalau untuk menu ya kan. Karena kalau menu itu kan jauh-jauh hari itu sudah menentukan betul kalau menunya kan. Sudah ditentukan. Berarti 1 week before sudah ditentukan ya Mas ya. Jadi paling tinggal kemungkinan penambahan packs ya Mas ya. Penambahan packs atau penambahan di coffee break-nya. Oh gitu ya. Pokoknya dikonsumsi nanti kalau misalnya tamunya lebih dari ini pasti kita akan melakukan penambahan. Friends, sepertinya kita nggak punya banyak waktu ngobrol dengan Pak Banquet Manager yang merangkap FBM ini, karena tadi baru selesai event besar di beberapa ruangan dan di banquet hall. Kemudian besok infonya ada lagi acara ya Mas, yang berubah, table setupnya berubah semuanya. Jadi Pak Waras harus mengontrol. Ada berapa ruangan besok Mas? Besok ada 3 ruangan. 3 ruangan yang berbeda, table setupnya. Terima kasih banyak Pak Waras. Ya sama-sama Ibu kan. Guys jangan lupa ya kan untuk subscribe ya kan, dan juga like dari video ini. Ya. Terima kasih ya Pak Waras. Tadi aku udah ketemu dengan Pak Waras. Beliau ini sebenarnya FP Manager tapi merangkap Banquet Manager. Memang hobinya tuh di banquet, jadi pas banget ya. Jadi kalau kerja itu ya dari pagi sampai malam, kemudian nggak hitungan waktu, jam 7 pagi juga udah berada di hotel lagi. Tadi beliau udah menjelaskan semuanya, istilah-istilah yang ada di banquet. Nanti aku jelaskan satu persatu. Jadi banquet ini adalah satu section yang berada di bawah Food and Beverage Manager. Nah kemudian banquet ini juga adalah satu istilah di hotel. Istilah yang merupakan banquet gitu. Biasanya kan anak-anak selalu bilang, oh acaranya di banquet. Nah di banquet itu adalah ruang yang lebih besar dari meeting room. Jadi biasanya di banquet ini merupakan acara yang sering diadakan itu adalah acara kayak acara resepsi pernikahan, kemudian launching produk, seminar-seminar. Jadi acara ini sebenarnya sudah diorder sebelumnya oleh booker. Istilah di hotel itu yang pemesan itu adalah booker. Oleh booker melalui marketing sales department atau marketing department. Nah, ketika dia deal dengan sales ini, dia sudah menentukan tanggal acara, total packs yang dibutuhkan, pilihan menu, kemudian table setupnya seperti apa, kemudian fasilitas yang di meeting room atau di convention hall atau di banquet hall sudah ditentukan semua. Nah, jadi Pak Waras, banquet manager dan timnya ini bekerja sesuai dengan banquet event order. Karena di banquet event order ini sudah lengkap, friends. Sudah detail semuanya hasil deal tim sales dengan booker. Jadi seperti disampaikan tadi, bisa jadi walaupun sudah ada BO, istilahnya BO ya kami nyebutnya. Setelah ada BO itu akan ada perubahan-perubahan. Tapi yang paling sering itu, friends, perubahan total packs. Jadi penambahan total packs itu saja. Kalau pengurangan biasanya nggak kami izinkan karena sudah BO berarti sudah sampai ke accounting, sudah ke outlet kitchen, udah ke outlet pastry. Jadi yang biasanya nambah total packs. Tapi suddenly memang
kadang booker itu juga datang, let's say dia mengatakan sorry Pak banquet manager, table setupnya harus dirubah karena permintaan dari misalnya pimpinannya yang akan datang dari Jakarta atau dari mana daerah lain. Jadi seperti Pak Waras sampaikan bahwa kami dengan senang hati akan merubah setup table-nya, hanya meminta waktu paling lama 1 jam begitu. Makanya kalau ada event itu Pak Banquet Manager ini pagi-pagi banget dia sudah datang mengontrol semuanya apakah sesuai dengan bio, supaya tidak ada keluhan-keluhan lagi dari tamu. Di section banquet ini mempunyai struktur organisasi. Yang paling atas adalah banquet manager, kemudian di bawahnya adalah asisten banquet manager, kemudian ada captain beberapa, karena kan ruangannya banyak guys, nggak mungkin satu captain. Kemudian ada waiter atau waitress yang biasanya menghandle di beberapa tempat untuk melayani makan dan coffee break. Nah, kemudian mereka mempunyai busboy sendiri, karena equipment yang Chinaware yang punya banquet ini disimpan di store tersendiri, tidak menggabung dengan equipment yang room service ataupun untuk di coffee shop. Friends, di hotel ini banquet itu kan hanya satu istilah tim yang di bawah food and beverage department yang untuk melayani perjamuan. Nah, di banquet ini ada beberapa setup. Yang biasa di hotel kami adalah round table, kemudian U-shape, kemudian theater style, kemudian ada square table juga. Ada lagi yang kayak apa ya namanya juga aku lupa, yang seperti classroom tapi V gitu loh, gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita tetap mengikuti keinginan tamu, karena pada prinsipnya di hotel itu kan sudah tersedia equipmentnya. Mau meja IBM ada, mau round table ada, mau meja yang half moon juga ada. Jadi tim banquet ini sangat fleksibel dalam melayani kebutuhan tamu. Jadi mereka bekerja sesuai dan need dan want tamu. Kalau di banquet hall itu lebih ke acara yang perjamuan besar, tapi kalau di meeting room itu hanya seperti meeting saja. Meeting pertemuan yang seperti conference, kemudian ada coffee break, lunch atau dinnernya. Demikian guys informasiku tentang banquet yang ada di hotel. Terima kasih udah nonton channel YouTube aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol notification supaya bisa mengikuti edukasi dari aku berikutnya tentang hotel. Kemudian jangan lupa like. Terima kasih udah nonton ya. Assalamualaikum, bye.